Halo, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, yang saya banggakan teman-teman atau Bapak Ibu mahasiswa pasca sarjana angkatan 2023, dan yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Dr. Diana RW Napitupulu SHMH MKN MSc. Saya Jerry Perianto, sarjana hukum dengan nomor induk mahasiswa 2302190023. Saya buat vlog untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum perbankan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana RW Napitupulu SHMH MKN MSc. Oke. Materi vlog yang saya bawa adalah saya sedikit atau mengupas tentang koperasi simpan pinjam. Oke. Kalau kita berbicara koperasi simpan pinjam, mungkin kita harus tahu dulu lahirnya koperasi di Indonesia. Oke. Koperasi pada awalnya lahir itu pada abad ke-20, dan sejarah koperasi di Indonesia itu dibawa oleh atau usaha ini lahir dimulai dari usaha kecil spontan dari rakyat Indonesia. Ya, di Indonesia koperasi mulai dikenalkan oleh R. Arya Wiraatmaja yang pada tahun 1896. Oke. Yang awalnya dia mendirikan bank untuk para pegawai negeri sipil Indonesia. Lalu karena semangatnya beliau, ya, lalu didukung oleh tokoh-tokoh nasional, sehingga dilanjutkanlah untuk membuat satu koperasi. Oke. Dilanjutkan pada saat itu dengan tokoh nasional, yaitu Bapak Dr. Budi Utomo atau Dr. Sutomo. Beliau mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendirikan koperasi di Indonesia. Tepatnya pada tahun 1908 itu koperasi didirikan di Indonesia. Lalu setelah bangsa Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 12 Juli 1947, gerakan koperasi ada satu gerakan koperasi di Indonesia untuk membuat atau mengadakan kongres koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya, ya. Kemudian kongres itu ditetapkan juga sebagai Hari Koperasi Indonesia, yaitu pada tanggal 12 Juli 1953. Lalu diadakan lagi kongres yang kedua, tepatnya di Bandung, untuk membentuk Dewan Koperasi Indonesia atau yang kita kenal sekarang dengan istilah Dekopin. Ya, yang sampai dengan saat ini itu berkembang pesat. Lalu kalau kita melihat apa sih yang dimaksud dengan koperasi? Koperasi adalah sebuah badan usaha yang berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Oke. Berbicara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lalu kalau kita lagi melihat pendapat yang lain, jadi koperasi juga dimaknai sebagai salah satu penggerak roda perekonomian rakyat yang ada di Indonesia, yang berdasarkan dengan asas kekeluargaan dengan tujuan tadi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya, lalu masyarakat luas pada umumnya. Serta juga koperasi ikut membangun tatanan ekonomi di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, khususnya dari sisi ekonomi, ya. Lagi-lagi baik bagi anggotanya dan masyarakat umum. Sejauh ini peran koperasi dalam perwujudan ekonomi
masyarakat atau ekonomi Indonesia cukup punya peran yang sangat penting, ya. Lalu kita melihat tinjauan tentang koperasi simpan pinjam, ya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi disusun untuk mempertegas jati diri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan koperasi, sehingga dapat menjamin kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan dari permodalan, pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih menjamin kehidupan koperasi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Lalu pada tahun 1995 ada dikeluarkannya satu aturan, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Maka kita melihat semakin jelas bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan koperasi, kegiatan usaha simpan pinjam perlu dikembangkan agar KSP atau USP pada koperasi dapat melaksanakan fungsinya, ya, sesuai dengan PP tadi, bahwa menghimpun simpanan koperasi dan simpanan berjangka koperasi serta memberikan pinjaman pada anggota dan calon anggotanya serta koperasi lain juga dan anggotanya. Oke. Lalu kalau kita lihat juga dari sisi apa sih kegiatan koperasi simpan pinjam? Kegiatan yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam adalah meningkatkan usaha anggota yang menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar koperasi simpan pinjam. Ya, koperasi simpan pinjam dapat mendirikan atau menjadi anggota koperasi simpan pinjam sekunder. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atau kemampuan dan kesanggupan peminjam, ya, untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan perjanjian dalam koperasi yang telah dilakukan tadi. Selain itu juga koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan dan kepentingan penyimpan serta menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian terhadap penyimpan. Koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor real, ya. Koperasi simpan pinjam pada umumnya menghimpun dana dari anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada semua anggotanya. Oke. Di sini juga saya menyoroti ada beberapa hal yang penting yang banyak menjadi acuan atau hal-hal yang bisa menjadi masalah ke depannya dalam koperasi simpan pinjam. Kita harus memperhatikan keuangan koperasi, ya. Ada beberapa hal yang harus kita lihat. Satu, kinerja keuangan koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah kinerja keuangan harus tercermin dalam laporan keuangan yang jelas. Sehingga laporan keuangan koperasi simpan pinjam merupakan gambaran, ya, gambaran dari suatu institusi pada waktu periode atau siklus akuntansinya. Ini menunjukkan bahwa satu koperasi kondisi keuangannya harus dicapai dalam waktu periode tertentu, ya. Kinerja keuangan koperasi kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 adalah suatu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan, sehingga penilaian terhadap kinerja keuangan menjadi sangat penting di berbagai macam usaha, khususnya perkoperasian. Oke, kalau kita melihat penilaian kinerja keuangan, pada umumnya metode yang dipakai adalah berbagai macam, ya. Tapi yang paling sering adalah metode yang digunakan disesuaikan dengan tujuan dilakukannya penelitian terhadap kinerja keuangan. Metode yang dapat digunakan adalah dengan analisis, perbandingan laporan keuangan, analisis trend, analisis common size statement, analisis penggunaan modal, analisis penggunaan kas, analisis rasio keuangan, gross profit analisis, dan analisis break even point. Jadi ada beberapa metode penilaian kinerja keuangan koperasi yang pada umumnya digunakan oleh koperasi seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu yang ketiga, berbicara analisis laporan keuangan. Rasio keuangan koperasi adalah satu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neracanya, laporan arus kas, perhitungan hasil usaha, dan laporan promosi anggota untuk mengetahui tingkat likuiditas, tingkat solvabilitas, dan tingkat profitabilitas serta tingkat aktivitas suatu koperasi pada saat tertentu dapat dengan membandingkan pos-pos tertentu dalam neracanya. Laporan arus kas, perhitungan sisa hasil usaha, dan laporan perubahan ekuitas untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi dapat dihitung dengan menggunakan rasio-rasio yang akan saya sampaikan berikut. Ada beberapa rasio yang pada umumnya digunakan dalam laporan keuangan di koperasi. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Oke. Berdasarkan hasil perhitungan rasio inilah koperasi memiliki rasio yang lancar, yang kecil menunjukkan bahwa koperasi tersebut memiliki aktiva yang lancar, ya, sehingga dapat membayar kewajibannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, rasio likuiditas ini juga itu dalam prakteknya ini ada beberapa jenis, ya. Kalau kita lihat dalam kewajiban koperasi dalam jangka pendek itu kita mengenal dengan ada namanya current ratio atau rasio lancar. Rasio lancar ini itu digunakan adalah untuk sebagai rumus satu koperasi digunakan agar rasio dalam neraca koperasi itu bisa lancar, sehingga bisa kegiatan koperasinya bisa berjalan baik untuk membayar ke anggotanya, ya. Lalu dari analisis laporan keuangan tadi, selain kita harus mengikuti rasio likuiditas, kita juga mengenal namanya rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva koperasi itu dibiayai dengan hutang dan juga modal. Dengan kata lain, solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung koperasi dalam rangka pemenuhan aktiva dan modal. Oke. Kalau kita melihat apa itu yang dimaksud dengan aktiva?
Aktiva adalah suatu kekayaan yang dimiliki koperasi untuk dapat menjalankan usaha koperasi itu. Aktiva dibedakan menjadi aktiva lancar maupun aktiva tetap. Aktiva mengikuti pos-pos keuangan seperti kas dan investasi dalam instrumen keuangan, persediaan lalu peralatan dan yang diperkirakan akan membantu menciptakan pendapatan koperasi dalam periode mendatang. Oke. Rasio solvabilitas juga ada instrumen yang harus juga kita lihat atau jenis-jenis rasio solvabilitas itu ada 2 ya. Di sini instrumennya dapat kita lihat yaitu ada debt to asset ratio atau rasio utang terhadap aktiva. Maksudnya adalah rasio utang terhadap aktiva merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva koperasi dibiayai oleh utang. Lalu yang kedua ada debt to asset ratio atau total utang atau total aktiva dikali 100%. Artinya adalah rasio utang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Ya, semakin tinggi debt to equity ratio-nya, maka besar pula proporsi utang terhadap modal. Oke, atau semakin kecil jumlah modal, semakin kecil jumlah modal pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang. Sebaliknya, jika tingkat debt to equity ratio-nya rendah, berarti semakin besar juga jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Ya, ketentuan sehat atau tidaknya rasio utang terhadap modal dapat diukur dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi atau KM nomor 06 Peraturan Koperasi Usaha Kecil Menengah strip 5 tahun 2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi atau koperasi award. Rumus yang digunakan seperti tadi, debt to equity ratio sama dengan total utang strip total modal kali 100%. Lalu kita masuk pada rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aktiva maupun penggunaan modal. Rasio rentabilitas juga itu ada beberapa item. Yang pertama adalah net profit margin dalam satu koperasi atau margin laba bersih. Maksudnya adalah rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih dalam satu koperasi yang disebut dengan sisa hasil usaha, ya, atau sisa hasil usaha dari penjualan bersih. Penjualan bersih di sini adalah penjualan dikurangi retur dan penyelesaian harga jual serta potongan penjualan. Semakin tinggi margin laba bersih, berarti semakin tinggi pula laba bersih atau sisa hasil usaha yang dihasilkan dari penjualan bersih. Oke. Kalau kita lihat ketentuan sehat atau tidaknya margin laba bersih dapat diukur menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi yang tahun 2006 tadi. Lalu kita juga melihat di sini berbicara rasio rentabilitas, kita melihat adanya return of essence atau hasil pengembalian atas aktiva.
Maksudnya adalah rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah sisa hasil usaha yang akan dihasilkan setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aktiva. Ya. Sisa hasil usaha merupakan selisih dari seluruh pemasukan dan penerimaan total yang dikurangi dengan biaya-biaya atau biaya total dalam satu tahun buku. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aktiva, berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih atau sisa hasil usaha yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang ditanam dalam total aktiva tadi. Atau sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aktiva, berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih ya yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aktiva. Ya, lagi-lagi ini juga ada dasarnya, yaitu Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 6 tahun 2006. Lalu yang terakhir, kita juga melihat ada return of equity, ya, hasil pengembalian atas modal. Jadi hasil pengembalian atas modal yaitu menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba pada total modal yang dimiliki. Modal adalah sejumlah dana yang digunakan melakukan kegiatan atau usaha-usaha dalam koperasi. Modal koperasi berasal dari dana simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan hibah. Oke. Semakin tinggi pengembalian atas modal, berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih atau sisa hasil usaha yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam modal. Sebaliknya, semakin rendah pengembalian atas modal, berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih, sisa hasil usaha yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam modal. Ketentuan sehat tidaknya koperasi tetap diatur dalam atau yang menjadi dasar hukumnya adalah harus menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM nomor 6 tentang peraturan usaha koperasi usaha kecil menengah tahun 2006. Baik teman-teman dan Ibu Diana, demikian saya buat vlog singkat tentang apa itu yang dimaksud dengan koperasi simpan pinjam dan apa yang harus menjadi instrumen dalam koperasi itu, dan sehat atau tidaknya satu koperasi simpan pinjam itu seperti tadi yang saya sampaikan. Lebih kurangnya atau ada materi yang tidak lengkap atau kurang lengkap, saya mohon maaf. Inilah materi mengenai koperasi simpan pinjam yang bisa saya sampaikan dalam vlog saya ini. Saya ucapkan terima kasih ke teman-teman dan Ibu Diana Napitupulu. Shalom.